Ya, ini kasus pertama di tahun 2023. Kalau 2022 itu jaraknya dekat banget, Juli dan September terlanjur terjebak. Parahnya lagi, yang saya miriskan di posisi ini, di mana peran OJK, di mana posisi OJK di tengahnya seperti binatang, tidak ada solusi sama sekali, padahal kasus ini sudah begitu banyak terjadi di tengah masyarakat. Pinjaman dengan mengambil data-data yang ada, habis itu ketika terjadi telat bayar ataupun gagal bayar, data akan disebarkan, nasabahnya akan dipermalukan. Kasus perdana di tahun 2023 ini tentang pinjaman online ya. Perdananya ini bukan perdana dari orang diancam, bukan perdana dari orang ditakut-takuti, bukan perdana mereka yang dibebankan dengan bunga yang berat, tidak, tapi perdana yang mengakhiri hidupnya di tahun 2023 karena pinjol ya. Seperti video yang sudah saya bahas beberapa hari yang lalu, seorang karyawati asal Gorontalo yang nekat banget kehilangan nyawa dia hanya sebatas telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online. Untuk di tahun 2022 itu ada dua kasus yang terjadi ya. Yaitu pertama di bulan Juli, yang kedua juga di bulan September waktu itu ya. Saya juga masih ingat. Yang kejadiannya juga di daerah Surabaya, dua-duanya di daerah Surabaya di bulan Juli 1, di bulan September 1 2022 lalu. Halnya juga sama, nggak jauh beda, yaitu karena serangan dan tekanan dari pinjaman online. Dipermalukan dan diancam selalu oleh pinjaman online. Itu ada dua kasus yang masih saya ingat banget di tahun 2022 itu. 2021 ada lagi kejadian, 2020 ada lagi kejadian, 2019, 2018 ada juga kejadiannya. Dan sebenarnya kalau kita data, sudah puluhan nyawa yang melayang hanya sebatas gara-gara telat bayar, tidak mampu bayar, yang jelasnya mereka terjerat di pinjaman online. Terus apa yang bisa dilakukan oleh otoritas jasa keuangan? Bahkan sampai kasus yang terbaru kemarin aja viral, saya belum melihat bagaimana tindakan OJK, bagaimana tindakan SWI. Ya, meskipun diberitakan bahwasannya yang bersangkutan atau si korban ini, mereka melakukan hal itu karena ditipu, diiming-imingkan pinjaman online. Tapi berkaca dengan kejadian sebelumnya, sesuai dengan pengalaman saya dan sesuai juga dengan beberapa curhatan dari orang-orang tersebut, orang-orang kebanyakan, contoh mereka yang terjebak dengan joki aja, itu adalah mereka yang sebelumnya pernah menjadi korban dari pinjaman online. Tujuan mereka untuk mempergunakan jasa joki ini adalah menutupi hutang yang telah terjadi. Begitu juga lah dengan kasus seorang ibu muda asal Gorontalo ini yang katanya hanya sebatas ditipu dengan nominal uang 3,2 juta karena dia mau diiming-imingkan uang 15 juta rupiah. Rasa saya kalau hanya sebatas kasus itu saja, itu mustahil orang-orang bisa nekat mengakhiri hidup mereka. Mungkin ya, tujuan dia untuk meminjam uang 15 juta ini untuk menutupi hutang dia dengan pinjol-pinjol lainnya berdasarkan desakan dan ancaman yang selalu. Yang saya miriskan di posisi ini, di mana peran OJK, di mana posisi OJK di tengah masyarakat Indonesia kehilangan nyawa mereka. Apakah Indonesia sudah bisa menciptakan satu nyawa mungkin? Atau sudah ada program yang menciptakan nyawa manusia layaknya Tuhan menciptakan nyawa? Ya. Tapi setahu saya, sampai detik ini belum ada satu program pun yang bisa menciptakan nyawa seperti Tuhan memberikan kepada kita secara gratis. Ya, walaupun nyawanya berbayar yang diciptakan orang, tapi juga belum ada orang yang mampu menciptakan hal itu. Kenapa orang-orang dibiarkan layaknya seperti binatang? Tidak ada solusi sama sekali, padahal kasus ini sudah begitu banyak terjadi di tengah masyarakat. Bahkan pinjaman online sendiri, ya, itu sudah hampir menyeluruh, ada di setiap daerah, dan mereka selalu muncul di semua platform media sosial untuk menjebak para calon korban mereka yang biasa diperhalus untuk nasabah mereka. Ya, program mereka tidak pernah berubah dari dulu. Mereka memberikan pinjaman dengan mengambil data-data yang ada,
Habis itu ketika terjadi telat bayar ataupun gagal bayar, data akan disebarkan, nasabahnya akan dipermalukan, nasabahnya akan ditakut-takuti dan diancam, dan berbagai macam persi lainnya. Itu aja selalu terjadi. Ya. Kenapa OJK sampai detik ini tidak mampu menangani permasalahan ini? Ya. Adapun asosiasi fintech pendanaan yang dibentuk oleh OJK seakan tidak ada fungsi. Bahkan OJK sendiri sampai detik ini saya tidak melihat fungsi yang sebenarnya mereka sebagai kiblat selaku perbankan yang ada di Indonesia, khususnya untuk P2P lending atau disebut dengan non-bank. Ya. Padahal jebakan, jeratan mulai dari pay letter, fintech, pinjol itu merajalela, meluas banget di tengah masyarakat. Ya. Kenapa peran OJK tidak kita lihat dalam posisi ini? Kenapa OJK tidak menghadirkan mereka yang benar-benar hadir di tengah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita? Memang masyarakat yang terkena dari pinjol ini adalah mereka yang kelas menengah ke bawah. Mungkin persi dari kita beranggapan, wah hutangnya cuma 3.200.000 mah itu sepele. Mungkin bagi kita hutang orang lain itu sepele, tapi bagi orang lain ya bisa jadi itu sudah semua harta mereka, atau karena mereka keterbatasan dari finansial mereka ya sudah 3.200.000 ya mungkin itu udah semua aset mereka yang ada gitu. Jadi memang kita tidak bisa ya membandingkan satu masalah kita dengan orang lain. Mungkin kita melihat dari diri kita masalah orang lain kecil bagi kita, dan bagi orang lain itu adalah masalah yang besar. Ya, kenapa OJK tidak pernah hadir dalam solusi ini? Kenapa OJK tidak pernah hadir untuk mengatasi permasalahan ini? Yang selama ini kita khawatir aja gitu loh. Tidak ada sama sekali peran aktif dari OJK yang benar-benar memberikan keseimbangan di tengah keadilan untuk masyarakat yang terjebak di pinjaman online. Ya, saya di Instagram di tag setiap hari, walaupun saya sudah membuat video ini beberapa hari yang lalu. Saya di tag setiap hari. Bermacam-macam. Dan saya sangat miris banget seorang ibu muda dengan anak yang masih kecil, tanpa berpikir panjang. Berarti dia kan sudah menjadikan ini adalah beban yang paling berat banget. Masalah yang paling berat banget di dalam hidup dia gitu loh. Ya, kenapa peran OJK tidak juga aktif dalam hal ini? Ya, apakah OJK membiarkan si pinjol menghancurkan masyarakat Indonesia dengan persi mereka saat ini, dengan program mereka saat ini, baik memberikan bunga, baik memberikan denda, baik menghadirkan debt collector, biarkan aja. Jadi seakan-akan OJK sebagai pemain tengahnya aja mengadu domba antara si debt collector atau si pinjol dengan masyarakatnya. Ya. Karena begitu banyak pinjol yang dihadirkan, tidak jelas mekanismenya seperti apa. Tidak jelas programnya seperti apa. Bagusnya cuma di iklan aja, prakteknya sudah berbeda. Ya. Bahkan baru-baru ini OJK juga menerbitkan akan mencabut moratorium yang ada. Ya. OJK mau menambah lagi status pinjol ilegal menjadi legal. Ya. Sementara 102 pinjol legal aja saat ini itu sudah masalah besar. Ini mau ditambah lagi. Makanya saya bilang sebenarnya OJK ini ada atau tidak fungsinya. Karena orang-orang selalu mengeluh kesahkan. Dia sudah bangga adanya otoritas jasa keuangan, ya, sebagai kiblat dari semua perbankan yang ada. Tapi mereka juga susah juga, mereka khawatir juga yang selama ini tidak ada peran aktif dari otoritas jasa keuangan. Oh, soal aturan memang kita akui. Aturan dari OJK itu sangatlah banyak. Ya, POJK-nya cukup, aturannya banyak, tapi aturan mana yang sedang ditaati oleh pelaku usaha jasa keuangan? Aturan mana? Kalau OJK bilang oke, pinjol telah kita bebankan ke pinjol, yang ngurus itu adalah Asosiasi Fintech Pendanaan, AFPI. Oke, di dalam AFPI siapa yang membentuk? Ya, otomatis OJK. Nggak bisa juga ada kewenangan penuh dari Asosiasi Fintech Pendanaan tanpa ada campur tangan dari otoritas jasa keuangan. Ya, ini kasus pertama di tahun 2023. Kalau 2022 itu jaraknya dekat banget, Juli dan September kalau saya nggak salah, atau Agustus dengan September lah. Pokoknya seputaran 2022 di akhir-akhir tahun gitu loh. Tapi kalau ini di pertengahan tahun terjadi. Ya. Dulu itu juga 2022 mungkin saya rasa juga pertengahan tahun mungkin lewat dikit lah. Ya, 2 kasus terjadi.
Ini satu kasus baru perdana di 2023. Kenapa OJK hanya diam? Padahal pinjolnya gampang-gampang banget. Yang OJK selidik itu gampang-gampang banget kok. Kalau OJK benar-benar ingin berperan aktif, ya, ingin benar-benar memberikan manfaat yang layak buat semua masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin menikmati dari pinjaman uang di pinjol ini, ya, OJK sebenarnya harus hadir. Tapi kalau polanya masih seperti ini, yang terjadi apa gitu loh? Banyak lagi masalah ke depannya, banyak lagi masyarakat yang kehilangan nyawa, banyak lagi masyarakat yang berpisah dengan rumah tangga mereka, rumah tangga hancur, banyak aset-aset yang hilang. Pokoknya ya seperti itulah, intinya mereka diperas dan mereka ditekan habis-habisan. Ya, mereka memang orang bawah, mereka buta hukum dan buta segalanya. Mereka cuma tahu minjem, habis itu membalikannya, dan mereka juga nggak tahu bahwasannya bunganya sebesar ini. Kalau OJK bilangin literasinya kurang, memahaminya lemah, iya benar diakui memahaminya lemah. Soal literasi yang kurang ya oke, literasinya kurang gitu loh. Tingkat pengetahuannya juga kurang. Tapi OJK paham kan? OJK juga menyebutkan banyak iklan pinjol yang menyesatkan. Justru yang menyesatkan inilah yang menjadi daya tarik di tengah masyarakat. Mereka yakin dengan iklan yang ada. Kenyataannya begitu mereka masuk, semuanya sudah nggak ada, ya, sudah tidak sesuai dengan iklan yang berlaku. Akhirnya apa? Mereka sudah terlanjur terjebak. Parahnya lagi, mereka tidak meng-ACC pinjaman yang ada, tapi dana tetap saja dikirim. Ya, mereka tidak verifikasi lagi. Mereka ya memang mengisi data, iya, tapi mereka tidak verifikasi lagi, tapi dana tetap aja dikirim. Itu yang lebih mirisnya lagi. Dan ada juga yang lebih parah, tidak meminjam tapi ditagih. Ya, itu lebih parah lagi. Dan PR inilah yang tidak terselesaikan oleh otoritas jasa keuangan. Dan saya juga berpesan buat semua teman-teman dimanapun Anda berada. Saat ini Anda galbay di pinjol manapun, mau pinjol legal apapun, mau pinjolnya seperti pinjol yang saya sebutkan 11 pinjol kemarin, saya bikinkan videonya. Ada 11 pinjol yang selalu viral di tengah Anda. Kalau Anda tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, yang paling pertama, berhenti gali lubang tutup lubang. Ya, karena gali lubang tutup lubang tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang kedua, jangan pernah menjual aset atau menggadaikan aset-aset Anda untuk melunasi hutang-hutang pinjol. Karena tidak ada jaminan sampai detik ini, ketika Anda menjual aset, menggadaikan barang-barang Anda, hutang pinjol Anda lunas dan data Anda akan dihapus. Ya, yang ketiga, jangan terlalu menelan mentah-mentah soal ancaman dan penekanan dari debt collector. Ingat, debt collector hanyalah pekerja, debt collector hanyalah orang suruhan, dan mereka hanya bekerja sesuai data yang ada. Walaupun ada caci maki dan hinaan, ingat kapasitas debt collector hanyalah seorang penagih hutang. Ya, soal pinjol ini resiko yang paling terberatnya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu BI checking. Di luar dari itu tidak ada. Kalau Anda setiap hari diteror oleh debt collector, setiap hari ditakut-takuti via telepon dan via WhatsApp, saya berharap datang ke konter handphone, beli kartu, cabut kartu yang lama, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Ya, jangan Anda tambah-tambah lagi beban pemikiran Anda yang aneh-aneh. Jangan bebankan lagi pemikiran Anda dengan hal-hal yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan hutang-hutang Anda saat ini. Ya, lagian kalau kita mengharap OJK akan ada solusi yang tepat, AFPI akan menjembatani permasalahan kita ini, rasa saya masih tipis banget. Cuman dari diri Anda saja, jangan pernah memikirkan hal-hal yang merugikan diri Anda. Kalau Anda kelebihan terlalu panik, terlalu stres, saya sarankan jangan melihat handphone dulu. Kapan perlu, ganti nomor Anda dan reset HP Anda ke setelan pabrik. Karena serangan yang paling mendalam itu adalah ketika Anda membaca chat WhatsApp dan mengangkat telepon dari debt collector, yang mana Anda akan dicaci maki dan dihina oleh debt collector. Ya, itu menambah kesetresan Anda. Dan kalau stres itu berkelanjutan dalam diri Anda boleh bergabung di grup WhatsApp saya. Anda tinggal klik gabung di bawah nama channel ini dan berlangganan. Di situ Anda akan curhat, menjelaskan, dan kami juga bisa membantu Anda bagaimana Anda untuk keluar dari semua ini dengan jalan yang tepat. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja, karena saya banyak banget di tag dari hari kemarin. Pokoknya dari sebelum saya bikin video tentang
seorang Kriawati Gorontalo itu saya sudah banyak banget di tag, dan hampir setiap hari saya di tag di beberapa media dari teman-teman yang menonton postingan itu. Dan saya jelaskan lagi hari ini, kalau bisa kita jangan sampai mendengar lagi ada kasus yang nekat begini hanya sebatas gagal bayar pinjol. Dan bantu juga buat teman-teman semuanya, silahkan di like dan di share video ini sebanyak-banyaknya supaya tidak ada lagi yang kehilangan nyawa secara sia-sia hanya sebatas telat bayar, gagal bayar, tidak mampu bayar di pinjaman online ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.